Tanaman yang subur salah satunya adalah dikarenakan kita memberikan pupuk yang tepat. Pupuk yang tepat itu bukan hanya mengenai jenis, bukan hanya mengenai dosis, tapi juga mengenai waktunya. Jadi 3 hal itu yang perlu kita perhatikan dalam memberikan pupuk, karena pupuk itu kita butuhkan memberikan nutrisi bagi perkembangan tanaman. Sama seperti halnya kita membutuhkan makanan, maka tanaman pun membutuhkan nutrisi yang kita berikan kepada pupuk. Seperti apakah waktu yang tepat untuk memberikan pupuk? Ikuti videonya sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat morning, good pagi teman-teman semua. Pagi ini Cece petani kantoran kembali lagi berkeliling ya, memeriksa tanaman. Jadi alhamdulillah ini perkembangan tanaman terongnya, daunnya sudah mulai lebar-lebar ya. Mudah-mudahan nanti subur sampai panen dan bisa masak terong dari kebun sendiri. Salah satu kunci keberhasilan tipsnya kita adalah memberikan pupuk. Tentu teman-teman kemarin sudah mengetahui beberapa pupuk yang biasa Cece petani kantoran berikan, baik pupuk organik maupun pupuk kimia. Nah seperti ini terongnya ini saya 1 minggu 2 kali bisa mengambil untuk kebutuhan rumah tangga aja ya, karena ini nanamnya juga cuma di dinding ya teman-teman. Nah, dalam pemberian pupuk itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan, yaitu jenis pupuknya apa. Seperti kemarin mungkin teman-teman sudah mengenal pupuk untuk masa seperti ini adalah masa generatif atau pembuahan. Cece petani kantoran menggunakan pupuk yang tepat. Beda dengan apabila kita masih masa vegetatif. Untuk tomat seperti ini masih kategori masa vegetatif ya. Jadi untuk jenis pupuknya kita harus membedakan, jangan sama ratakan. Sama seperti halnya apabila kita masih bayi, anak-anak dan dewasa tentu membutuhkan nutrisi yang berbeda. Selain pupuknya, jenisnya juga dosisnya. Dosis untuk anak-anak atau pupuk pada waktu masa vegetatif seperti ini berbeda dengan pupuk pada waktu masa generatif. Untuk pare ini adalah masanya generatif, tentu kebutuhan nutrisinya berbeda. Satu lagi yang penting kita perhatikan adalah waktunya ya teman-teman. Alhamdulillah tuh kalau tiap hari melihat pare bergelantungan atau nyumput seperti ini ya di sela-sela, seneng banget ya. Jadi teman-teman, untuk pupuk masa generatif dan vegetatif, jenis dan dosisnya harus kita perhatikan. Satu lagi yang perlu kita perhatikan adalah waktunya. Jadi ada waktu-waktu yang efektif ya, supaya nutrisi atau pupuknya ini diserap tanaman secara maksimal. Jadi kita juga harus mengenali nih, tanaman itu kan kayak gini ya, tanaman sayur atau buah atau tanaman hias. Mereka akan mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Ngintip dulu ya. Nih, anggapnya. Baru kemarin ternyata sudah ada yang bisa dipanen lagi nih. Kapan sih waktu yang tepat kita memberikan pupuk? Kalau ini Cece petani kantoran lagi mempersiapkan namanya pupuk dasar ya teman-teman. Kalau tadi kita berikan ke pare, tomat ataupun terong itu namanya pupuk lanjutan. Sama saja ya, yang mau pupuk dasar maupun ya, contohnya ya kalau pupuk dasar ini saya akan menggunakan misalnya mutiara yang biru 16-16. Seperti apa fungsinya, kandungannya, bisa teman-teman nanti mencoba membuka dari video Cece petani kantoran sebelumnya. Jadi pagi ini Cece petani kantoran mau nanam bawang. Suhu yang tepat untuk kita memberikan pupuk baik tadi ke tanaman terong ataupun ke tanaman lainnya adalah pagi dan sore. Lihatnya nih masih pagi.
Yang paling optimal itu apabila kita memberikan pupuk itu pagi dan sore, di mana cuacanya juga itu masih rendah ya teman-teman. Jadi tanaman itu nggak stres kalau kita memberikan pada suhu yang lebih rendah, sehingga nutrisi ini yang kita berikan, misalnya kita misalnya menyiram tanaman ini tidak cepat menguap. Kita akan lihat ya, dan pada waktu pagi sudah agak terang seperti ini saya sekitar jam 8. Yang baik itu sekitar jam 6 sampai, jangan sampai panas banget ya. Jadi nutrisi yang kita berikan pada tanaman di sini nih ya, ini tidak akan menguap, dan jadi tanaman juga akan ada waktu yang cukup nih di sini nih. Apabila kita memberikan nutrisi kepada tanaman, kita berikan pupuk ya, misalnya di sini pagi-pagi ini suhu kita di sini tidak terlalu tinggi sehingga tidak cepat menguap karena panas. Kemudian tanaman juga punya waktu yang cukup dalam menyerap untuk nutrisi yang kita berikan, baik pupuk organik maupun pupuk kimia. Kalaupun hama nih seperti ini ya suka ada ya, kemarin baru disemprot, teman-teman bisa melihat proses perawatannya. Tapi kalau kita lihat yang di belakangnya ini ada, tapi sudah mulai berkurang. Gimana teman-teman, masih mau mencoba bercocok tanam? Yang kedua, waktunya itu apabila musim hujan ya, kayak gini nih, tidak terlalu panas, memang malam hujan, itu kita harus hati-hati agar pupuk yang kita berikan juga tidak sia-sia tercuci ya. Misalnya kita memberikan pupuk, ini pupuk cangkang, ini adalah cangkang dari kulit telur. Kita akan berikan juga untuk pupuk dasar ya. Ini aku nggak pupuk di sini karena ini hari Selasa, kemarin sudah dipupuk ya. Jadi kita berikan misalnya sebagai pupuk dasar di sini. Biasanya untuk pengganti dolomit saya menambahkan ini, untuk menambahkan cangkang telur ya teman-teman, karena kandungan kalsiumnya tinggi. Cara pembuatannya seperti apa bisa lihat di video Cece Petani Kantoran yang sebelumnya. Kita buka dulu ya. Ini hanya contoh saja, baik ini pupuk kimia ataupun pupuk organik ya. Ini adalah pupuk cangkang telur. Kemudian ini pupuk NPK. Seperti biasa kemarin saya mencontohkan ya, karena ini kalau ini udah ada tanamannya, kita biasanya buat lubang. Untuk pemberiannya itu memang sebaiknya kita pagi hari atau sore hari, jadi suhu tidak terlalu tinggi. Jadi apabila kita sesudah ini menyiramnya, itu tidak cepat menguap dan tanaman lebih ada waktu untuk menyerapnya. Yang kedua, strateginya ini bentuknya adalah granular ya. Ini musim hujan nih, nggak terlalu panas. Kenapa kalau musim hujan Cece Petani Kantoran yang bentuknya butiran tidak kita siram ya, atau dilarutkan dulu, karena sebentar lagi kalau kena hujan nanti dia akan tercuci sehingga akan sia-sia kita memberikan pupuknya. Kalau biasanya kita memberikannya 1 sendok makan, strategi kedua pada waktu musim hujan itu kita berikannya dosis kecil-kecil tapi sering. Jadi biar dia tidak terbawa air hujan, nanti akan tercuci ya. Kalau tercuci sia-sia, sayang juga. Kita tidak bisa memberikan nutrisi yang maksimal kepada tanaman. Yang terbaik menurut saya sih kita berikan, jangan siang-siang ya, kitanya juga kepanasan ya. Yang terbaik itu sampai dengan maksimal jam 10 kalau tidak terlalu panas. Kemudian biasanya kalau jam 8 kayak gini, embun juga sudah tidak ada ya. Kalau kita misalnya mau nyemprot ya, ada pupuk juga yang disemprot ya di daun.
sehingga tidak tercampur dengan embun. Matahari juga ini belum terlalu terik ya teman-teman ya. Mataharinya ini belum terlalu panas. Kalau sore biasanya antara jam 4 sampai jam 5. Itulah kalau kita melihat para petani di sawah itu selalu pagi banget ya. Mereka selain karena panas juga mereka pada waktu pemberian pupuknya itu waktunya adalah optimal. Ini adalah tips dari saya kenapa harus pagi-pagi ya, itu alasannya ya teman-teman, supaya pemupukan kita efektif. Nah itu untuk video kali ini cukup ini dulu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Cece Petani Kantoran mengucapkan terima kasih dan mohon masukan ya dari teman-teman apabila ada pertanyaan juga yang terkait dengan yang sudah dilaksanakan dan berhasil ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.